Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelaskan contoh ilustrasi takaful dana pendidikan atau Fulnadi. Ada seorang bapak bernama Pak Ahmad. Beliau berusia 33 tahun, memiliki anak 1 tahun. Pak Ahmad mampu menyisihkan 12 juta per tahun untuk mempersiapkan dana pendidikan anaknya. Nah, apakah yang anaknya dapatkan adalah antara lain adalah dana. Di tahun kelima masuk TK 20.400.000, tahun ke-6 masuk SD 20.400.000, di tahun ke-12 masuk SMP 30.600.000, di tahun ke-15 masuk SMA 40.800.000, dan kemudian di tahun 18 masuk perguruan tinggi sebesar 81.600.000. Dana yang didapat setiap masuk jenjang pendidikan ini, TK, SD, SMP, dan SMA, dan perguruan tinggi ini adalah dana-dana yang fix ya. Ini dana-dana yang fix. Nih, ini. Selain dana-dana yang fix akan didapatkan oleh anak Pak Ahmad, selama anak masuk setiap jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ini, ada lagi dana yang akan diterima oleh anak Pak Ahmad selama 4 tahun di perguruan tinggi. Sebesar 9 juta sekian di tahun pertama, tahun kedua 10 juta sekian, tahun ketiga 10 juta sekian, dan tahun keempat 11 juta sekian. Nah, dana yang diterima selama di perguruan tinggi ini yang 4 tahun ini adalah belum fix atau masih fluktuatif. Ini hanyalah angka-angka yang asumsi yang diasumsikan pada nilai investasi kita sesuaikan dengan kinerja kita selama ini, yaitu sebesar 8%. Ini adalah bagi hasil ya, yang kalau di dalam sistem syariah itu kan bagi hasil, jadi belum fix. Ini adalah angka-angka asumsi tingkat investasi kita sebesar 8%, di sini tuliskan. Nah, ini dia. Nah, apabila qadarullah Pak Ahmad meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir, maka apakah yang akan didapatkan oleh anak Pak Ahmad adalah sama persis apabila Pak Ahmad atau ayahnya masih hidup, yaitu anak tersebut akan mendapatkan dana TK sebesar 20.400.000, SD 20.400.000, SMP 30.600.000, SMA 40.800.000, dan perguruan tinggi 81.600.000. Selain itu ada lagi dana beasiswa yang akan diterima oleh sang anak sebesar setiap tahun ya. Itu sebesar dari mulai 10.200.000 setiap tahun hingga nanti 15 juta, 20 juta, 30 juta. Ini setiap tahun. Ini ada tabelnya seperti ini. Ini akan diberikan kepada anak yatim, anaknya Pak Ahmad setiap tahun. Akhirnya total yang akan diterima oleh anak Pak Ahmad adalah 400 juta, 94 juta, 494 juta 700.000. Nah, selain anak Pak Ahmad akan mendapatkan dana-dana ini, dana-dana masuk sekolah dan dana beasiswa ini, ahli waris dari Pak Ahmad yaitu istri akan mendapatkan namanya dana kematian berupa single lump sum, hanya diberikan sekali ketika Pak Ahmad meninggal dunia, yaitu dengan ketentuan apabila Pak Ahmad meninggal bukan karena kecelakaan, maka akan mendapatkan 50% dari manfaat takaful awal, yaitu 102 juta. 102 juta ini adalah 50% dari manfaat takaful awal atau MTA, yaitu 204 juta. Dari mana 204 juta ini adalah 12 juta dikalikan dengan 17 tahun masa pembayaran Pak Ahmad. Apabila Pak Ahmad ada dan terus membayar sampai selesai, itu akan terbayar semua 204
juta. Nah, inilah yang kita sebut sebagai manfaat takaful awal. Ya. Jadi, dana kematian itu apabila bukan karena kecelakaan adalah 50% dari MTA. Dan apabila penyebab kematiannya adalah karena kecelakaan, maka akan mendapatkan 100% dari MTA. Nah, dana kematian ini yang akan diterima oleh ahli waris atau istrinya Pak Ahmad. Tentu saja akan ditambah lagi dengan nilai tunai yang dimiliki. Nilai tunai yang tersedia sebagai saldo tabungan dari polisnya Pak Ahmad ini. Nah, dari manakah dana yang banyak ini yang diperoleh oleh anaknya ini dan juga yang diperoleh oleh sang istri adalah dari tabaru. Dana tabaru yang dibayarkan oleh seluruh peserta takaful dana pendidikan. Jadi setiap peserta itu di dalam sistem asuransi syariah itu akan harus membayar dana tabaru. Dana tabaru ini akan dipotong dari premi yang dibayarkan. Ya, dana tabaru ini akan dipotong dari semua premi dari seluruh peserta, kemudian dikelola oleh perusahaan, dan dana tersebutlah yang akan menyantuni anak-anak yatim yang kebetulan mendapat resiko terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Satu hal lagi. Oh ya. Sehingga apabila kita menjadi peserta full nadi, otomatis kita adalah orang-orang yang terlibat di dalam sedekah ta'awun yang saling menyantuni sesama peserta yang terkena musibah. Jadi sangat mulia sekali. Ini bukan cuma bagus tetapi sangat mulia. Apalagi dana tabaru ini kan yang digunakan untuk dana pendidikan, untuk menyantuni mereka anak-anak yang qadarullah orang tuanya meninggal dunia. Kemudian dia gunakan di dalam hal pendidikan sehingga insya Allah akan menjadi sedekah jariah bagi kita semua yang terlibat, yang ikut menjadi peserta full nadi ini. Ya, dan ada beberapa ketentuan penting juga, yaitu bahwa akan ada biaya pengelolaan di tahun pertama sebesar 75% dan biaya pengelolaan di tahun kedua sebesar 30%. Setelah itu tidak ada lagi biaya pengelolaan. Nah, itulah mengapa nilai tunai atau saldo tabungan di tahun-tahun pertama itu masih agak kurang, masih sedikit karena memang ada pemotongan biaya. Namun setelah tahun ketiga itu tidak ada pemotongan lagi, hanya akan ada biaya administrasi sebesar Rp15.000 yang dikenakan mulai tahun kedua. Seperti itu. Nah, nisbah bagi hasil itu dari investasi yang dilakukan dari tabungan full nadi ini adalah 80% untuk peserta dan 15% untuk perusahaan. Seperti itu. Sehingga apabila orang tua sebagai pemegang polis itu sehat walafiat sampai masa perjanjian berakhir, maka anak akan terjamin sekolahnya karena sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Dan apabila qadarullah orang tuanya meninggal dunia sebagai pemegang polis, anak juga akan terjamin karena sekolahnya akan ditanggung, akan disantuni oleh peserta-peserta lain yang mengumpulkan tabaru atau sedekah ta'awun. Seperti itu. Ya.